berdasarkan studi proyeksi populasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, diperkirakan pada tahun 2010 sekitar 45 juta orang akan mengalami GPSDA dan akan meningkat pada tahun 2010 menjadi 59 juta orang. Kebutaan bilateral akan terjadi pada 4,5 juta orang dengan GPSDA pada tahun 2010 dan akan meningkat menjadi 5,9 juta orang pada tahun 2020. Kami akan membahas konsep medis glaukoma. Yang pertama yaitu definisi glaukoma. Glaukoma berasal dari bahasa Yunani glaukos yang berarti hijau kebiruan, yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma. Glaukoma merupakan salah satu penyebab utama kebutaan di dunia, ditandai dengan hilangnya sel ganglion retina atau RGC dan aksonnya, kerusakan saraf optik, dan kelainan lapang pandang progresif, dan akhirnya kebutaan. Glaukoma juga merupakan kondisi kerusakan saraf optik yang mengakibatkan hilangnya penglihatan sebagian atau seluruh lapang pandang disertai tanda-tanda tekanan intraokular di atas normal. Glaukoma biasanya tidak memiliki gejala yang jelas, tetapi jika tidak segera diobati dapat menyebabkan hilangnya penglihatan yang tidak dapat dipulihkan sehingga kebutaan. Berikutnya saya akan membahas etiologi. Berdasarkan etiologinya, glaukoma dibagi menjadi 4 bagian, yaitu glaukoma primer, glaukoma kongenital, glaukoma sekunder, dan glaukoma absolut. Sedangkan berdasarkan mekanisme terjadinya peningkatan tekanan intraokular, glaukoma dibagi menjadi 2, yaitu glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Dari semua jenis glaukoma di atas, glaukoma absolut merupakan akibat atau stadium akhir dari semua glaukoma yang tidak terkontrol, yaitu dengan kebutaan total dan bola mata terasa nyeri. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan manifestasi klinis dari glaukoma. Banyak pasien dengan glaukoma terutama pada tahap awal penyakit tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut hingga ditemukan pada pemeriksaan mata rutin. Orang biasanya perlahan-lahan kehilangan penglihatan, tetapi tetap mempertahankan penglihatan sentral hingga proses penyakit berlanjut. Hal ini dapat ditunjukkan dalam pola Arcuata klasik pada pengujian lapangan pandang Humphrey. Pada tipe sudut tertutup akut, pasien biasanya datang dengan nyeri mata parah yang tiba-tiba, kemerahan, penglihatan kabur, atau ketajaman penglihatan menurun, sakit kepala, mual, dan muntah, dan mungkin mengeluh melihat lingkaran cahaya. Pasien akan mengalami pupil melebar yang tidak responsif terhadap pemeriksaan dan bola mata terasa keras saat diraba. Biasanya, serangan dipicu oleh pelebaran pupil dengan nucleatif lemah atau tetes yang melebar. Tekanan intraokular biasanya tinggi dan sering kali dalam kisaran 30-50 mmHg. Pasien dengan glaukoma sekunder biasanya memiliki riwayat prosedur ophthalmic baru-baru ini, trauma, atau kondisi medis yang menyebabkan neovaskularisasi seperti diabetes. Namun, beberapa pasien tidak memiliki faktor pencetus yang jelas dalam riwayat mereka, tetapi terkadang memiliki temuan pemeriksaan klinis samar yang menunjukkan penyebab peningkatan TIO. Pada pemeriksaan, temuan dapat mencakup bahan eksfoliatif pada kapsul lensa anterior, pengendapan pigmen pada endotel kornea, sel dan flare di ruang anterior yang merupakan ciri khas uveitis, pembuluh darah abnormal di iris, atau bukti trauma, tergantung pada etiologi yang mendasarinya. Patofisiologi dari glaukoma. Patofisiologi glaukoma terbagi menjadi 2, yaitu sudut terbuka dan sudut tertutup. Glaukoma sudut terbuka yaitu kerusakan sel ganglion retina dikaitkan dengan tekanan intraokular. Tekanan intraokular ditentukan oleh keseimbangan antara sekresi humor akuos dari badan silearis dan aliran keluarnya melalui aliran uveosklera dan anyaman trabekular. Obstruksi aliran keluar humor akuos pada anyaman trabekular menyebabkan cairan tidak dapat mengalir keluar dari mata dan terjadi kelebihan humor akuos. Glaukoma sudut tertutup.
yaitu mekanisme pemicu umum untuk penyempitan dan penutupan sudut bilik mata depan adalah dilatasi pupil. Dilatasi pupil menyebabkan iris menjadi rileks, menyebabkan jaringannya menonjol ke arah dasar iris, yang secara efektif menghalangi struktur aliran keluar di sudut bilik mata depan. Dilatasi pupil juga dapat merelaksasi iris perifer, menyebabkan tekanan di bilik mata belakang melebihi tekanan di bilik mata depan, menyebabkan iris bergerak lebih jauh ke depan, yang menyebabkan struktur sudut menjadi lebih tertutup. Jika batas pupil iris melekat ke bawah ke kapsul lensa anterior, atau jika pupil terhalang oleh badan vitreous yang prolaks, terjadi penyumbatan pupil. Hal ini dapat menyebabkan iris bombay. Dalam situasi ini, pupil menjadi tersumbat, menyebabkan tekanan aqueous dari bilik mata belakang membengkokkan iris ke depan, menghalangi sudut bilik mata depan dan mencegah aliran keluar aqueous. Tata laksana glaukoma. Tata laksana glaukoma terutama subkategori yang memiliki PEO tinggi. Tujuan utama terapi glaukoma adalah memperlambat gangguan penglihatan sehingga pasien tidak akan mengalami gejala penyakit seumur hidup. Penanganan glaukoma disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahannya. Glaukoma sudut terbuka umumnya ditangani dengan obat-obatan untuk menurunkan tekanan mata. Obat-obatan meliputi analog prostaglandin, beta blocker, inhibitor karbonat anhidrase, agonis alfa 2, agen miotik, dan inhibitor kinase, serta obat donor oksidat nitrat. Trabekuloplastin laser juga digunakan sebagai pilihan pengobatan utama dalam beberapa kasus. Jika penanganan medis tidak berhasil, prosedur seperti trabekuloplastin laser, trabekulotomi, pemasangan pirokatup atau tabung drainase, atau perawatan laser pada badan siliaris untuk mengurangi produksi air mata dapat digunakan untuk mencapai kontrol TEO yang lebih baik. Operasi glaukoma invasif minimal adalah pilihan lain yang berkembang bagi mereka yang menderita